Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pak Wakil yang saya hormati, Pak Bapak dan Ibu Hakim, Pak Pandra, Pak Sekretaris yang saya hormati, para panhun, para kasubag, seluruh karyawan karyawati Mahadama Tasikmalaya, dan adik-adik PKN yang Bapak banggakan. Hari ini hari Kamis, tanggal 28 April, bertepatan dengan tanggal 26 plus 27 guys, ini 27 Ramadan. Kita berada di penghujung bulan Ramadan. Insya Allah Ramadan lebarannya sama, tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah, dan insya Allah harinya juga sama, hari Senin. Ada yang bikin hoax lebarannya hari Ahad. Kalau hari Ahad itu hoax ya, tidak mungkin 28 hari. Tapi kalau bagi yang hari Sabtu bisa saja, karena bulan itu kata Rasulullah 29 atau 30 hari. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai Ketua PA Tasikmalaya ini mengapresiasi kegiatan keagamaan di bulan Ramadan ini, dan alhamdulillah kulla yaum, setiap hari, every day, kita menerima nasoih, taujihat, mu'izoh dari para asatidz kita. Meskipun tahun depan harus kita tingkatkan, Pak Haji Baim, oh ya, Pak Haji Baim udah pensiun ini ya. Tapi Ketua DKM yang baru, narasumbernya tidak hanya dari hakim aja. Karena kalau lihat edaran dari Pak Dirjen, itu yang menjadi narasumber itu selain hakim juga dari kepaniteraan dan kesekretariatan. Bahkan mungkin ya dari unsur jurusita ya, Ustadz Agus ini luar biasa ya kan, bisa memberikan siraman rohani kepada kita semuanya. Saat rekan-rekan ketua berdiskusi tentang kegiatan Ramadan, ada yang merasa kaget dengan program kita tausiah setiap hari. Loh, kok setiap hari gitu ya? Karena mereka menyelenggarakan ada yang seminggu sekali. Kita alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh para asatidz kita membekas pada hati kita dan bisa mendorong untuk bisa mengamalkannya. Karena Bapak Ibu, ada pepatah dalam
tulisan para ulama, dan saya membaca dalam sebuah kitab Thaharatul Qulub bahwa setiap manusia itu celaka. Kullu nas halka. Setiap manusia itu celaka kecuali illa aliman, ya, kecuali orang berilmu. Dan setiap orang berilmu celaka, ya, celaka kecuali dia beramal. Jadi ilmu kalau tidak diamalkan, ya percuma. Ya. Tahu tentang ilmu yang halal, tahu tentang ilmu yang haram, tahu tentang mana yang boleh, mana ma'ruf, mana maksiat, tahu, tapi hanya tahu saja, tapi kemudian dilanggar, maka ilmu itu tidak bermakna apa-apa. Dan orang yang beramal pun celaka kecuali orang-orang yang ikhlas, ya, orang yang ikhlas. Kita sholat harus ikhlas, kita puasa harus ikhlas, membaca Quran harus ikhlas, berinfak, bersedekah harus ikhlas. Semuanya harus berdasarkan keikhlasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas itu dari kata-kata khalasa itu murni, bersih. Jadi murni, bersih, kita beramal karena berharap ridho Allah. Murni, bersih, berbuat karena berharap mardotillah, berharap wajah Allah. Wa mathalu ma yunfiquna amwalahum mubtigha'a mardotillah. Ada lagi wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Di dalam surah Al-Baqarah, ya. Apalagi setiap hari dalam sholat senantiasa kita segarkan, ya, segarkan ilah kita dalam hidup, dalam beramal dan beribadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, nusuk itu dzibhi, sembelihanku, ya, hidupku dan wa mamati dan matiku lillah, hanya untuk Allah, ya. Saat orang beramal dengan harapan, ya, ada selain Allah, itu amalnya rusak, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Wa qila wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yang paling aku takutkan atas kalian, ini ismu tabdil, ya, superlatif. Jadi kalau ismu tabdil itu ya yang paling, kalau paling itu nggak ada lagi di bawahnya, ya. Kata Rasulullah, yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil, ya. Syirik itu kan bersyarekat. Artinya ada maksud dan tujuan beribadah itu bersyarekat selain kepada Allah juga kepada yang lain, itu syirik, gitu ya, bersyarekat. Nah, ada syarikat kecil. Syarikat kecil itu adalah arya. Syirik kecil itu adalah riya. Riya itu ingin dilihat, ingin dipandang, ingin dipuji, ya. Kalau nggak ada yang muji, selalu lemah, selalu loyo, gitu ya. Beramal senantiasa ingin dilihat, ya, lagi sholat selfie, ya,
aku berada di rakaat yang kedua, lagi sholat ya selfie kan. Itikaf selfie, wah baca Quran di selfie, wah alhamdulillah sudah sampai juz ke-29. Kan di selfie. Niatnya kan ini hati-hati ya. Dan ini bisa merusak amal. Makanya Abu Hurairah Abu Hurairah itu sempat menyampaikan hadis ya. Dan ketika mau menyampaikan, Abu Hurairah itu pingsan, tidak sadarkan diri 3 kali. Coba ya, Abu Hurairah. Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu ya, hadis tentang keikhlasan. Ada 3 golongan yang pertama kali ditarik, diseret ke dalam neraka, padahal 3 golongan ini adalah orang-orang hebat dalam Islam. Pertama, golongan orang yang mati di jalan Allah, syahid dalam peperangan. Coba, hebat nggak? Orang yang terbunuh dalam peperangan membela agama Allah. Yang kedua, golongan yang kedua, yang pertama diseret ke dalam neraka adalah orang-orang jawadun, orang-orang yang ramah, yang berehan, selalu memberi kepada orang. Hebat nggak? Hebat. Selalu ngasih uang, selalu ngasih makanan, ada proposal selalu dikasih. Dan yang ketiga adalah para qori, para mubalik, para penceramah. Hebat nggak? Hebat. Mereka hebat. Tapi 3 golongan ini golongan yang pertama kali diseret oleh Allah ke dalam masuk neraka. Gara-gara apa? Ini adalah hadisnya begini. Hai fulan, ditanya sama Allah, hai fulan, apa aktivitasmu selama hidup? Ya Allah, aku selalu membela agama Allah, selalu berjuang di jalan Allah, sampai aku pun mati syahid di jalannya. Kata Allah, untuk apa engkau berjuang itu? Untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau bohong. Engkau berbuat itu supaya engkau dikatakan orang pemberani, dikatakan sebagai pahlawan. Maka diseret malaikat, lempar masuk neraka. Abu Hurairah yang menyampaikan tadi kan, jangan-jangan kita beramal, jangan-jangan kita selama ini merasa membela agama Islam, agama Allah, tapi ternyata ada motif-motif lain selain motif karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang tadi berehan, selalu memberi sama orang, ditanya sama Allah, fulan, apa amalmu ketika hidup? Ya Allah, aku selalu membantu orang. Orang fakir dibantu, orang miskin dibantu, orang yang banyak hutang dibantu, orang yang pengurus masjid bawa proposal saya bantu. Untuk apa kau berbuat? Kau lakukan itu untukmu ya Allah. Kata Allah, kata engkau bohong. Engkau melakukan itu agar engkau disebut jawad, orang yang baik. Orang yang baik, saya tamah. Sayanya, saya tamah pemurah, bagus, saya tamah. Ingin disebut itu, maka ternyata diseret sama Allah, dan malaikat diseret, dilempar ke dalam neraka. Ya, pakaning neraka teh jerona, lamun urang ngaragerageun benda 60 tahun belum sampai ke dasar neraka. Ya, dan sebuah keterangan, neraka itu dinyalakan selama 3000 tahun. Ya, mangga nu bade ngaraosan. Makanya
ketika api neraka saja kata para ulama, ya, satu api sebesar korek api neraka dinyalakan di dunia, maka akan hangus dunia itu. Ya. Makanya para sahabat selalu menangis gitu, sedih ketika bicara-bicara tentang neraka ya. Kalau kita mah orang kita sekarang ya, saya juga ya jom-jom gitu ketika nyebut neraka, bahkan ketika berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban, jom-jom ya. Ongkoh diminta untuk dijauhkan dari neraka, tapi maksiat jalan, tapi lupa sama Allah terus, baca Qur'annya malas, sholatnya malas, tahajudnya malas, tarawehnya gitu. Dan yang ketiga itu ini orang yang mengajarkan Quran. Ini para mubali, para penceramah, orang yang baca Quran gitu ya. Ya mungkin ya saya sama ini. Lalu kata Allah, fulan, apa kegiatanmu ketika ketika hidup? Ya Allah, aku mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran. Ya, saya ceramah, saya tausiah. Tapi kata Allah, apa tujuanmu berdakwah, mengajarkan Quran itu? Untukmu ya Allah, karenamu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Engkau berceramah, engkau baca Quran karena ingin disebut sebagai qori, karena ingin dapat amplop. Ini kali ini kalau penceramah itu ya yang siapa yang ngasih amplop besar, isinya maksudnya itulah yang didahulukan. Jadi pakai tarif, kalau nggak dibayar dia nggak datang. Ya tentu seorang penceramah ya, kalau kata ada Ustadz Tile itu, berdosa seorang penceramah kalau berharap dapat amplop, dapat bayaran. Tapi lebih berdosa itu jamaah yang undang nggak ngasih amplop. Jadi lebih berdosa. Ya tentu karena niat itu ada di dalam hati. Itu diseret sama Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu, jangan-jangan kita pun beramal kebaikan, beribadah, beramal kebaikan, ada maksud yang melenceng, ada tujuan yang melenceng. Karena itu Bapak, Ibu-ibu ini Anda semua ya. Nah, apalagi Anda yang PKL ya, jangan karena ada yang nih ya, karena ada yang cowok yang memperhatikan itu ya, ngegelis itu, make up itu karena hal-hal lain gitu ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Termasuk Bapak Ibu, kita pun beramal, bekerja di PA Tasikmalaya, kita berusaha jadi WBK, WBBM, kita luruskan niat karena Allah. Adapun nanti ada penghargaan, itu adalah bonus aja, itu hanya bonus aja. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah kita akan berlebaran. Sedikit saya menyampaikan tentang adab beridul fitri ya. Pertama, disunahkan untuk menggemakan takbir ya. Kapan? Mulai malam Id. Kalau sekarang Idnya hari Senin, maka malam Senin sudah kita gemakan takbir ya. Dan biasa di Indonesia, alhamdulillah di kita malam-malam itu ramai. Tapi yang biasa yang ramainya anak-anak kecil gitu ya. Orang tuanya yang muda-muda malahan pada disunahkan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tapi yang penting lagi nih Bapak Ibu, takbir itu saat keluar dari rumah.
Nah yang sering lupa nih, kan biasa kalau lebaran itu dengan istri, dengan anak, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang walillah ilham, nggak ada sawas. Lillahi Allah, alhamdu. Alhamdu itu kan mubtada muakhar itu. Walillahil hamdu. Milik Allah segala puji. Walillahil hamd. Itu ya. Dia mulai dengan istri dengan anak tuh. Allahu Akbar, takbir. Nah, lafaz takbir sendiri ada yang 3, ada yang 2. Dan riwayat Abu Syaibah itu 2. Ada yang 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Itu. Adapun sekarang kan sudah ada tambahan kan? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Itu ya. Nah, itu lafaz-lafaz takbiran juga, lafaz takbir. Tapi yang dalam hadis itu tadi yang disebutkan. Dihayati Allah Akbar, mengakbarkan Allah, la ilaha, kita mentauhidkan Allah, memuji Allah, ya, dihayati benar-benar, ya. Sehingga Lebaran itu kan pengunci Ramadan, pengunci selama 1 bulan. Benar-benar kita menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Ya. Tidak ada dosa. Kayaumin waladathu ummuh, nggak ada dosa. Fikri ini begitu Ramadan bersih. Setelah Lebaran tuh kita nih bersih. Kan kenapa bersih? Dihapus dosa kita, dihapus dengan saum, dihapus dengan sholat, dihapus dengan taubat, dihapus dengan zikir-zikir, dengan sedekah dan lain sebagainya. Bagaimana tidak bersih? Loh, kalau tidak bersih berarti ada masalah dalam ibadah kita. Ya. Yang kedua ada Idul Fitri, ya, mandi sunnah, ya, mandi al-iktisal, mandi sunnah. Mandi sunnah itu caranya, ya, mandi itu kan ada mandi adat. Mandi adat kan biasa, kecebur, ya kan, pakai sabun dulu kiri kanan, nggak ada aturan. Tapi ini ada mandi wajib, mandi sunnah. Mandi yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira di pengajian yang akan datang perlu pembahasan juga bagaimana cara mandi, terutama yang mau nikahin. Mau nikah, ya Bu Ina ya, ini harus tahu cara mandinya. Mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan-jangan selama ini juga mandi kita salah, gitu ya, salah. Mandi, ini mandi sunnah. Nah, kemudian atajemul itu berhias diri, ya. Ngange-angean yang paling bagus. Makanya wajar kalau di akhir-akhir Ramadan itu mall penuh, pasar penuh, toko baju penuh, dalam rangka merealisasikan hadis Nabi untuk nanti Lebaran pakai baju yang paling bagus. Ngan hajakana sok aya baju meli baju baru tapi geningan minum teh botol ku sabab capek. Jadi banyak ibu-ibu saya lihat tuh di mall nyaran deh dari jeung jongkok kan, sebab di mall mah teu aya nanti teu aya kursi, capek gitu. Kengalan lekuk ya, teh botol tiis ke rumah ayah nama kan jualan jadi larang ku pemerintah. Ya, jadi sudah mah tujuh ya gitu. Nah, sehingga memang di akhir Ramadan itu masjid jadi nanti luas, ya tambah luas, ya mau tambah sempit. Ini ya Mas tentu harus dipahami bahwa ya orang muslim kan harus mempersiapkan diri. Sebaju aduh saya itu atau ulah pas di Lebaran
di program sajan lebaran kan gitu. Ini mah ngegulung makanan macet di mall-mall. So gerak kota Tasik di Garut anu biasa 10 menit jadi setengah jam lebih bahkan saja sibuk. Jadi ya ini fenomena kebiasaan lebaran di Indonesia ya, di Indonesia. Iya. Kalau di tempat lain misalnya di Saudi beda lagi adatnya ya, adatnya lagi. Tapi memang wajar mungkin saja juga masyarakat Indonesia karena banyak orang miskin nggak bisa beli baju teh setahun sekali. Waktu dina lebaran, mungkin ya tahun dulu ya. Jadi ngan setahun sekali pada umumnya. Ya, jadi wajar karena lihat kan yang rame-rame kan di toko-toko yang biasa-biasa gitu ya, yang masyarakat hanya bisa beli mungkin bajunya yang 100 satu, yang 100 bisa 2. Jadi kan beli bajunya modis itu modal diskon. Jadi ya soal diskon ini ya semua modis diskon. Ada beli yang 103 ya kan. Kalau orang-orang kaya itu apalagi kalau sultan di TV itu satu pakaian itu yang dipakai itu bermiliar-miliar. Ya. Siapa istri Rafli itu? Nah, kita beli baju harganya baju aja 25 juta. Ya Allah. 25 juta itu baju Dede. Jam tangan. Saya juga mikir ada yang harga 3 miliar. Nah, dari apa itu dibuatnya? 3 miliar. Belum celana lagi kan? Sepatu lagi. Jadi ini saya baca di YouTube itu sampai pakaian yang dipakai itu dihargakan bisa bermiliar-miliar. Ya. Bapak Ibu, yang terakhir adabnya yang terakhir Rasulullah SAW itu pergi dan pulang ke tempat hari Id itu dengan arah yang berbeda. Sudah berbeda. Ya. Jadi pami lapangan di itu angkat nama kabelah kadir, uihna kadir. Ya. Nah, gitu ya. Itu yang hadis Rasulullah SAW. Apa manfaatnya, hikmahnya? Para ulama menyebutkan satu di antaranya bisa bersilaturahmi dengan banyak orang. Yang kedua, bumi akan menjadi saksi atas langkah dan amal seorang hamba. Jadi yang menjadi saksi di kelak di akhirat tidak hanya sebelah kiri aja, tapi bumi yang sebelah kanan pun bersaksi bahwa ya Allah, ini ada hambamu, tanah ini diinjak oleh seorang hamba yang ingin beribadah kepada Allah. Beli lagi iPhone, beli apa lagi? Ganti-ganti. Semua akan jadi saksi. Kenapa saksi? Ketika buka HP, tapi yang buka HP, buka YouTube, buka internet, tapi yang dicarinya tadi yang maksiat, ya, tontonan yang gak pantas, itu akan disakiti ya Allah. HP ini ya Allah, ini si fulan pakai HP ini dijadikan dia bermaksiat, bukan dijadikan ibadah kepada ya Allah. Ya. Akan dijadikan saksi semua. Makanya carilah, kan gini. Coba kalian carilah bumi selain bumi Allah. Tentu kan tidak mungkin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci, wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Tangan akan bicara. Loh, kok bisa bicara? Allah yang Maha Kuasa yang bisa yang menjadikan tangan itu bicara nanti. Ya. Nanti kalau gitu supaya nggak jadi saksi, potong dulu tangannya kalau mau maksiat.
ya kan, tapi nggak mungkin. Wa tashhadu arjuluhum, kaki pun akan menjadi saksi. Karena itu ya mari di penghujung Ramadan ini kita tingkatkan terus tadi adab-adab Idul Fitri, dan nanti kita sempurnakan dengan zakat fitrah 2,5 kilo. Pak Syekh Sanusi tidak menerima zakat fitrah, hanya zakat mal saja ya, karena zakat fitrah biar nanti diurus di KM-nya masing-masing. Saya kira itu tausiah dari yang terakhir sebagai penutup. Sekali lagi terima kasih para hakim yang menjadi narasumber, para moderator, pembawa acara yang luar biasa ya, bergantian itu juga, dan terusus ke Pak Haji Baim sebagai ketua TKM. Beliau memimpin acara kegiatan Ramadan ini, Ramadan yang terakhir ini, yang terakhir. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada Pak Haji Baim, umur panjang dalam sehat, umur panjang dalam taat, umur panjang dalam lindungan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Saya kira itu Bapak Ibu, saya atas nama, karena ini hari terakhir, atas nama pimpinan ya, ini saya dengan Pak Wakil, Pak Panita, Pak Sekretaris, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam kebijakan kantor ya, banyak yang tidak sesuai. Tentu pimpinan banyak kalam terucap dari lisan, ada yang tersinggung ya, ada yang tersakiti sengaja atau tidak sengaja. Bapak Ibu mohon dimaafkan. Mau memaafkan Bapak? Ya, terima kasih ya. Insya Allah kami akan pimpinan saat dengan Pak Wakil ya, Pak Padita, Pak Sekretaris juga insya Allah akan memaafkan, sehingga kita menjelang pulang kita sudah bersih, tidak ada kekaitan gitu ya. Insya Allah, dan mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin.